Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih teman-teman di channel Dapur Mini Adan Air Family. Di video kali ini aku mau berbagi lagi ya tentang rutinitas aku. Dan aku mau bersih-bersih dulu. Cuman bersih-bersihnya itu nanti di rumahnya mama. Nah ini aku mau bergeser sedikit ya ke rumahnya mama. Dan jaraknya nggak begitu jauh dari tempat tinggalku. Hanya dengan beberapa langkah saja ya teman-teman. Karena sebenarnya tempat tinggalku ini tuh masih satu rumah dengan tempat tinggalnya mama. Cuman diberi sekat aja. Nah sebelum beberes, aku ingin ngajak teman-teman semuanya nih ngeliat-liat dulu bagaimana suasana di rumahnya mama ini. Yuk kita intip. Di sana banyak sekali meja belajar anak ya, ada papan tulis. Kenapa ya ada di sana? Karena mamaku itu adalah seorang guru teman-teman, dan karena di sekolah tuh belum boleh gitu untuk ngadain tatap muka. Pada akhirnya beliau tuh berinisiatif untuk mengadakan tatap muka di rumah, tentunya dengan shift-shiftan juga. Dan ini adalah pintu yang dulu itu langsung terhubung ke kamarnya kakak Vika. Jadi kamarnya yang ditempati kakak Vika sekarang itu adalah kamar aku dulu dari bujang ya teman-teman. Jadi rumah ini adalah rumah yang penuh banget dengan kenangan. Aku setelah nikah juga sama suami sampai 10 tahun di sini loh teman-teman. Dan ini di mejanya banyak banget buku-buku yang berserakan. Karena beberapa hari kemarin itu mama tuh beres-beres lemari dan beliau tuh udah capek gitu ya. Nggak bisa lagi untuk ngelanjutinnya, udah nggak kuat, pokoknya nggak bisa lelah aja ya. Pokoknya mama tuh udah nggak bisa capek-capek banget. Kalau udah capek-capek banget beliau tuh pasti sakit gitu teman-teman. Oke, dan kita kembali lagi ke depan. Sekarang nih aku mau siap-siap dulu untuk bersih-bersih. Silahkan simak videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Nah ini dulunya itu waktu awal rumah ini dibangun, ini adalah kamar tamu ya. Cuman pernah direhab gitu menjadi warung kecil gitu untuk jualan sembako. Kemudian kayak makanan ringan gitu untuk anak-anak, karena kan ada sekolah juga. Cuman udah nggak jadi tempat jualan lagi. Pada akhirnya dibuatlah tempat untuk duduk-duduk seperti ini. Ditempatkan sofa jadul ya di sini untuk tempat nongkrong aja. Dan nggak nyangka ya, lumayan banyak juga debunya, banyak sampahnya juga di bawah kolong-kolong kursi. Di rumah ini tuh yang tinggalin tuh mama, kemudian ada bapak juga. Kalau bapak kandungku itu kan sudah meninggal ya, meninggalnya waktu aku pas mau masuk SMP, dan mama tuh nikah lagi di tahun 2006. Cuman gak punya anak. Nah selain dari mama sama bapak, ada juga adik laki-lakiku satu-satunya, dan juga istri dan anaknya. Hanya mereka aja yang tinggal di sini. Jadi rumah ini emang besar, cuman nggak banyak perabotan gitu. Jadi tidak terlalu memakan waktu dan tenaga juga sih sebenarnya untuk ngeberesinnya. Tinggal kembali lagi ke diri kita sendiri, mau apa enggak untuk ngeberesin atau menjaga dan merawat rumah ini, seperti itu. Kalau dikata capek ya pasti capek ya, apalagi dengan ruangan yang luas kayak gini. Tapi kalau kita pinter-pinter gitu untuk ngebagi waktu, sehari misalnya, pokoknya diaturlah sebagaimana mestinya gitu ya, pasti bisa gitu untuk merawatnya. Kan orang tua nggak boleh lagi gitu ya diharapin untuk kerja. Pokoknya kalau mereka mau berbuat, alhamdulillah itu anggap aja bonus gitu ya. Tapi yang menjadi kewajiban itu adalah seorang anak.
Jadi ya di saat orang tua kita udah semakin tua, otomatis yang menjadi kewajiban untuk merawat rumah itu ya adalah anak gitu ya. Aku juga nggak bisa tiap hari gitu untuk datang ngeberesin di sini walaupun deket gitu ya, karena kan di sini ada juga yang tinggal dan aku juga punya pekerjaan, punya tanggung jawab juga di tempat tinggalku. Cuman karena ini emang udah bagaimana ya, pengen banget gitu gregetan ngelihatnya. Nah ini aku mau pindahin dulu meja-meja belajarnya, mau aku singkirkan karena sangat tidak enak dipandang gitu ya. Suasana yang ada di ruangan ini sangat tidak menyenangkan. Nah itu pintu yang di sebelah kanan aku teman-teman. Pintu lagi, maaf. Di belakang kursi itu yang sebelah kanan aku, itu adalah pintu gerbang dulunya ya. Cuman itu sudah diberi sekat kayak gitu. Kalau dulu itu tembus ke ruang tamu aku. Jadi rumah ini dulunya itu punya 2 ruang tamu. Ada ruang tamu 1 dan yang ini adalah ruang tamu kedua gitu dari pintu samping. Cuman karena sudah ada sekatnya, jadi tidak bisa lagi untuk terhubung ke sebelahnya. Kalau dulu waktu masih tinggal sama mama gitu ya, itu apa ya, beliau tuh masih kuat gitu, masih sanggup gitu untuk kerja-kerja, untuk pokoknya ngapa-ngapain itu masih kuat banget dan masih fresh gitulah badannya, jarang sakit, masih semangatnya tuh menggebu-gebu gitu. Dan kalau akunya males, itu beliaunya yang kerjakan. Dan sebenarnya sih aku juga males ya untuk kerja-kerja kayak gini. Cuman kalau udah sampai berantakan kayak gini itu nggak bisa banget dilihat. Dan pasti semangat untuk beres-beres kemudian geser-geser itu pasti muncul lagi, walaupun nanti akan berantakan kembali gitu teman-teman. Apalagi dulu waktu zaman aku tinggal di sini itu lumayan lama gitu ya, sampai punya anak yang kedua itu baru rumahnya tuh di keramik kayak gini. Dan ini yang pasang keramik juga adalah Pak suami. Sambil belajar gitu ya, daripada biayanya mau dikasih ke orang gitu, sayang kan, mending dimanfaatkan aja kemampuan sekedarnya. Yang penting tuh bisa dinikmati gitu. Dan sayang banget tuh udah bagus rumahnya, udah pokoknya disiapin semuanya kayak gini, tinggal dirawat aja. Tapi tuh kalau ngelihatnya seperti ini kayak sedih juga ya. Dan ini aku mau ngelipat dulu karpetnya. Ini biasa dipakai anak-anak itu kalau lesehan ya, mereka duduknya lesehan. Pengennya dijemur, cuman nanti ajalah karena sebentar lagi juga pasti hujan. Dan ini posisinya aku beres-beres ini sudah sekitar jam 11 siang kalau nggak salah. Jadi intinya dimanapun kita tinggal, jika kita mencintai tempat tinggal kita, otomatis dengan sendirinya kita dapat berbuat yang lebih gitu ya. Artinya dapat
memberikan sesuatu yang baru gitu buat tempat tinggal kita. Karena ruangan ini masih dipakai untuk kegiatan belajar anak-anak, jadi kursinya tuh belum bisa untuk ditempatkan di tengah gitu ya. Nah, ini aku cuman rubah sedikit aja dari yang posisi semula gitu, biar sedikit memberikan suasana baru gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak bosan gitu kalau ngelihat ruangannya udah kosong, lapang kayak gitu, kemudian tempatnya atau posisinya tuh nggak berubah-berubah gitu ya. Nah, ini adalah pintu samping yang menuju ke teras samping gitu ya. Cuman terasnya tuh belum jadi, dan itu tuh dipakai untuk nempatin kursi-kursi plastik gitu yang biasa disewakan. Kemudian biasa juga dipakai untuk parkiran motor. Selesai tadi di ruang tamu, ini aku lanjut ke bagian ruang keluarga ya. Di sini mau aku lapin dulu bagian atas ini lemari sepatu, dan ada beberapa barang yang memang sudah tidak layak untuk disimpan gitu ya teman-teman. Mau aku buang. Jadi aku tipenya orang tuh suka banget untuk buang-buang barang gitu ya. Pokoknya kalau udah dirasa istilahnya udah nggak cocok gitu mau disimpan, pasti dibuang. Dan aku inget banget kalau bersih-bersih kayak gini, ingat banget sama mertuaku. Kalau dulu itu pernah ya pulang kampung sekali ya. Pulang kampung dan beberes tuh di rumah banyak sekali barang-barangnya beliau yang aku buang gitu. Tapi itu menurut beliau masih bagus gitu, kayak bunga-bunga plastik gitu. Itu katanya kalau dicuci itu masih bagus, tapi sama akunya tuh sudah dibuang. Nah, makanya kalau beberes kayak gini aku tuh inget beliau gitu teman-teman. Sekarang di bagian lemari ini lemarinya udah nggak bisa dipindah-pindahin karena udah nempel ke dinding gitu teman-teman. Dan ini tuh isinya bagian bawah tuh sebenarnya buku-buku, pokoknya segala macam buku ya di sana. Lalu di bagian atas itu isinya kayak gorden dan lain-lainnya. Dan sekarang di bagian meja ini, untuk mejanya ini juga nggak banyak yang aku hilangin gitu ya, karena bukan aku yang nempatin ya rumah ini, hanya bantu untuk ngeberesin aja. Jadi aku juga nggak mau terlalu banyak memindahkan sesuatu gitu, takutnya nanti mereka pengen cari ini cari itu, bingung gitu ya. Jadi hanya diberesin aja, sekedarnya saja ya teman-teman. Yang penting tuh rapih dan bersih. When you say I'm the one you saw, is it a love? Yeah, is it a love? Yeah, so is it a love? Sudah selesai. Nah, ini tempat bagian buku-bukunya mamah juga ya. Nggak banyak yang aku rubah, dan hanya ngelap tipis aja kayak gitu. Lanjut, ini mau disapu-sapu dulu ya. Tak lupa juga dindingnya itu karena sudah banyak banget laba-laba gitu yang buat rumahnya. Jadi disapu-sapu aja kayak gini. Enak banget sih sebenarnya kalau ngeberesin kayak gini, karena rumahnya itu lapang ya, dan dinding-dindingnya juga kosong kayak gitu, nggak terlalu banyak perabotan yang mesti harus dilap gitu ya.
Jadi pokoknya simple banget kalau untuk ngebersihin rumahnya mama ini. Tinggal kembali lagi ke niat ya. Pengen gak sih untuk ngejaga rumahnya, ngerawat rumahnya kayak gitu. Kalau aku sih pengen banget dirawat gitu ya, dijaga, apalagi untuk tempat tinggalku. Ya sebisa mungkin ya kita jaga karena kita yang nempatin. Aku senang banget setuju sama bunda-bunda semuanya yang walaupun tinggal di rumah kontrakan gitu, nggak perlu yang mahal-mahal banget ya kita untuk membuat rumah kita cantik dan bersih gitu. Yang penting setiap harinya tuh kita bersihin, kita rapikan kayak gitu, itu tuh sudah nyaman banget. Oke teman-teman, selesai. Aku nggak ngepel ya, cuman sapu aja. Ini alhamdulillah sudah sedikit rapih dibanding yang tadi ya. Dan semoga video kali ini tuh dapat menemani teman-teman semuanya yang lagi bekerja atau yang lagi santai gitu ya. Terima kasih sudah nyimak video aku ini sampai akhir. Semoga dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Sekian dari aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.